itu awal tahun ya waktu itu ya. Jadi apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW terkait dengan memperbaiki diri. Inna awwala ma yuhasabu bihil mar'u min amalihi yawmal qiyamati as-salatu. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yawmal qiyamah min amalihi salatu. Semangat untuk memperbaiki diri dalam rangka memanfaatkan momentum pergantian tahun. Kuncinya di mana kemarin? Kuncinya di sholat. Gimana? Sholatnya sudah mulai diupayakan khususnya dulu. Apa terlena dengan kegiatan? Pokoknya kuncinya di sholat. Jangan perhatikan dengan perhatian yang lebih dari sholat. Ya memang mulainya dari situ. Riyadahnya itu latihannya dari situ. Kalau sholat kita baik, yang lain akan ngikuti baik. Tapi kalau sholat kita jelas tidak baiknya, yang lain itu ya jelas juga tidak baik. Ya jelas juga tidak baiknya. Sehingga untuk menghindarkan diri dari kesia-siaan dalam aktivitas kita dan dalam amal perbuatan kita, ikuti apa yang menjadi petunjuk Rasulullah SAW. Idza sholuhat, sholatnya kalau baik, sholuhasa ibu amalihi, maka akan baik pula lah semua amal perbuatannya. Karena sholat itu hakikatnya adalah pensucian jiwa. Dan kita hidup di dunia ini butuh jiwa yang bersih, karena jiwa yang bersih itulah yang mampu melihat hakikat dari setiap apa yang kita temui dalam kehidupan kita. Kita tidak tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, karena hati kita bersih. Berikutnya, ibu guru sekalian, setelah kita berhasil membersihkan hati sehingga kita punya pandangan yang tajam untuk melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, ternyata tidak cukup berhenti di situ. Kita perlu melatih diri agar punya keterampilan mengendalikan hawa nafsu. Artinya kemampuan mengendalikan hawa nafsu itu sesuatu yang amat sangat penting berikutnya. Karena coba kita perhatikan, kita secara teori, artinya secara pandangan, sadar bahwa malas itu merugikan kita sendiri, ya kan? Tapi yang sering kita lakukan, senang kalau bisa bermalas-malasan, punya waktu untuk bermalas-malasan, ya kan? Kadang kita sempat-sempat. Secara teori ilmu, artinya pandangan, kesadaran, kita paham bahwa buka-buka YouTube, buka-buka history dan seterusnya tanpa rencana, tanpa sebuah kebutuhan yang hendak kita cari, itu sesuatu yang sia-sia dan buang-buang waktu. Tapi kenyataannya bagaimana? Betapa sulit gitu. Begitu ada waktu senggang sedikit, HP ambil. Padahal tidak punya kebutuhan untuk mencari apa, tetapi daripada ngambil kan gitu. Kemudian yang dibuka adalah yang melihat yang menarik. Yang menarik di situ menarik versi siapa? Versi dunia kita, versi dunia, versi mata, versi telinga, bukan versi hati. Kalau versi hati mesti naik dulu. Sekarang mau ngapain? Yang manfaat apa? Baru kalaupun buka HP pasti atas dasar tujuan kemanfaatan yang hendak dia kerjakan. Tapi kalau sekedar mengisi kekosongan daripada gangguan, ini sudah mesti berangkat dari hawa nafsu yang sedang gundah, nggak ngapa-ngapain dan seterusnya.
sudah tahu bahwa gaya hidup yang baik itu kita butuhkan untuk kesehatan, untuk ketertiban dan keteraturan kehidupan kita. Tapi kenyataannya bagaimana? Kita cenderung terbawa oleh keadaan respon saja, responsif dengan keadaan yang kita hadapi. Dari pola makannya, dengan pola makannya itu diatur tertib, gaya hidup yang sehat, atau pokoknya saat ketemu ini saat koperin, ya kan? Artinya nggak tahu yang teratur itu yang lebih baik. Tapi kenyataannya itu baru pakai lagi awal rapena. Mending ora sarapan daripada sibuk menyiapkan sarapan misalkan. Tapi akibatnya mungkin tidak sarapan, terus fisiknya terganggu dan seterusnya. Tahu bahwa makanan-makanan tertentu itu sudah menjadi sudah menjadi sesuatu yang melebihi ambang batas kebutuhan fisiknya. Tapi karena makanan itu sesuatu yang dia sukai, ya tetap saja ketika ada makanan itu susah kita untuk menghindar. Ya. Itu apa? Itu yang membuat seperti itu apa? Nafsu kita, kan? Betapa meskipun kita tahu yang baik mana, yang tidak baik yang mana, tetapi ketika nafsu mempunyai dorongan yang kuat, seringkali apa yang kita pahami, apa yang kita lihat sejatinya itu tidak mampu menggoyahkan dorongan hawa nafsu, tidak mampu menahan dorongan hawa nafsu. Dan seterusnya banyak hal dalam firman kehidupan kita. Kita tahu bahwa setiap detik yang kita lalui akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kenyataannya tidak jarang kita lebih terbawa keadaan di mana kita cenderung menikmati saat-saat buang-buang waktu, ya kan? Pengennya gak ngapa-ngapain, pengennya santai, kegiatan pun pengennya kegiatan-kegiatan yang disukai oleh hawa nafsu, padahal kegiatan-kegiatan itu satu tidak bermanfaat, bahkan cenderung kadang bermaksiat. Itu berarti nafsu yang masih belum terlatih untuk dikendalikan. Padahal kunci ketakwaan adalah nahan nafsa anil hawa, ya kan? Kemampuan puncak ketakwaan itu ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu dalam rangka mentaati Allah. Sesuatu yang kita inginkan tetapi Allah larang, kita cegah diri kita dari melakukan. Sesuatu yang kita nggak mau melakukan tetapi Allah perintahkan, kita mampu memaksakan diri untuk mengerjakannya. Bagaimana kita mesti mengendalikan hawa nafsu? Allah beri kita satu riyadhah, bentuk ibadah untuk membiasakan diri kita mengendalikan hawa nafsu, yaitu puasa. Puasa itu sarana untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau sholat apa? Mensucikan hati, tazkiyatun nafs. Karena hati yang suci akan memberikan kita pandangan yang tajam, mana yang benar, mana yang salah. Setelah tahu mana yang benar, mana yang salah, nah tinggal kita mau pilih yang mana ini. Nah, nafsu itu yang seringkali menjadikan kita tidak mampu mengikuti petunjuk kebenaran yang kita lihat. Maka latihlah untuk mengendalikan hawa nafsu. Ini yang agak ironis di dunia pendidikan di era modern ini. Ini sudah bukan era modern, era dulu, di era digital 4.0. Istilah-istilah itu tidak tahu dari mana istilah itu muncul. Yang berhak ngasih istilah itu bahwa zaman milenial, zaman sekarang sudah lewat ya, milenial sudah lewat katanya, dan seterusnya. Allah alam lah itu istilah-istilah itu.
Tapi di zaman-zaman kita saat ini agak ironis terkait dengan mendidik pengendalian hawa nafsu. Jadi buat pendidikan jangan sebagai guru, jangan sebagai guru yang mendidik anak-anak. Jadi coba perhatikan sisi mana dari pendidikan yang jenengan berikan itu yang memperhatikan skill pengendalian hawa nafsu. Sisi mana yang memperhatikan kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Sementara semangatnya dalam dunia pendidikan, kalau untuk anak ya biarkan saja selama itu tidak benar-benar membahayakan, terserah anaknya. Justru ketika kita ingin membelokkan, jangan sampai beloknya dia karena keterpaksaan, tetapi karena kesadaran. Itu mulai jalan luar biasa rumit ya, kira-kira gurunya itu harus benar-benar luar biasa coba khususnya apa gitu. Anak ibu bisikan yang udah pindah karena dengan alasan bahwa itu apa bu teorinya bu? Satu kali bentakan akan menghilangkan sekian ribu kecerdasan seterusnya. Oke, ya kan? Satu kali cubitan akan menghilangkan sekian ribu yang begitu-begitu lah istilahnya. Sementara kalau kita memperhatikan petunjuk dari agama kita, justru hidup di dunia ini antara menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, sementara kalau kita dididik dengan tidak akrab antara perintah dan larangan, terus keterampilan kita untuk melaksanakan perintah, menerima perintah dan menerima larangan gimana? Ya kan? Karena kecenderungan orang kalau mengikuti hawa nafsu nggak mau diperintah, nggak mau dilarang. Kan begitu ya? Artinya anak kecil yang sulit diperintah, sulit dilarang, itu bakat manusia begitu. Itu bakat duniawi manusia, nafsu itu. Karena orang cenderung mengikuti nafsunya mendorong, otomatis ketika dilarang dia tetap berontak gitu. Tetap berontak. Nah ketika kita loskan dia tetap akan mendorong terus gitu. Dia akan terus mendorong. Nah semakin dia tidak punya pengalaman ditahan, diajak mengendalikan, maka dorongannya akan semakin liar, semakin susah untuk dikendalikan. Maka bismillah, mendidik atas dasar karena ketaatan kepada Allah, ingin mengarahkan anak kepada ketakwaan kepada Allah, ya lakukan pola-pola pendidikan sebagaimana Rasulullah SAW maupun Al-Quran menunjukkan kepada kita. Kebutuhan kita adalah kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Maka ketika mendidik anak, perhatikan yang paling utama adalah bagaimana mereka punya keterampilan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, untuk mampu memahami sebuah perintah, memahami sebuah larangan, hakikat perintah dan hakikat larangan dan seterusnya. Kembali ke puasa, ini bagi kita yang dewasa. Bagi kita yang dewasa, Allah latih dengan satu bentuk ibadah yang namanya puasa. Puasa itu adalah imsak kalau dalam sisi bahasa. Imsak itu menahan sesuatu yang kita tahan, berarti sesuatu yang mendorong, ini begitu. Karena dia mendorong lalu kita tahan agar tidak berlanjut dorongan ini. Apa yang ditahan? Nah kalau dari sisi fikihnya, ibadah puasa itu menahan segala hal yang dapat membatalkan puasa, menahan diri dari makan dan minum dan segala aktivitas yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu secara fikihnya, amaliyah lahiriahnya itu.
Seperti sholat itu adalah satu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, dengan rangkaian aktivitas fisik. Puasa begitu, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, menahan segala hal, makan, minum, dan segala aktivitas yang dapat membatalkan puasa itu secara fikih. Sehingga Imam Ghazali menggolongkan orang yang berpuasa itu dalam tiga golongan. Puasanya orang awam, ya puasa seperti yang difahami dalam fikih, sekedar berpuasa dengan menahan diri dari makan dan minum dan segala aktivitas yang dapat membatalkan puasa, dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu puasanya orang awam begitu. Pokoknya yang penting orang makan, orang ngombe, dan tidak melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa. Perhatiannya masalah itu. Jadi masalah fikih yang diperhatikan. Tanda-tandanya kira-kira sukanya ributnya masalah yang kaitannya sama posisi botol, batal labora, terus kalau sudah terdengar imsak itu masih boleh makan apa enggak gitu. Ribut di wilayah itu saja. Kemudian kelompok yang kedua, ini puasanya orang soleh. Puasanya orang soleh. Atau orang khusus gitu kan, puasanya orang khusus atau orang soleh. Orang soleh puasanya dia tidak hanya sekedar memperhatikan sisi lahiriahnya sebagaimana orang awam tadi, tapi dia sudah mulai menjalankan puasa dengan menahan diri dan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau yang pertama kan, saya penting orang batagi poso, jadi ngapusi rapopo lah kira-kira. Nah, ngapusi itu orang batagi poso. Nah, ngerasani yang masih jalan, karena kadang ngerasani orang batagi poso. Tapi kalau yang level orang soleh itu sudah memperhatikan bahwa puasa juga harus menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang menjadikannya berdosa. Jadi dia tahan mulutnya dari berkata-kata yang tidak baik, dia tahan kakinya dari melangkah ke tempat yang tidak baik, dia tahan tangannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu puasanya orang salah. Kemudian yang ketiga adalah puasanya khawasul khawas, super khusus. Puasanya orang super khusus. Nah, puasanya orang super khusus ini perhatian untuk menahan dirinya bukan hanya sekedar masalah ini berdosa atau tidak berdosa. Ditambah lagi aktivitas puasa dia manfaatkan untuk menahan dirinya dari berpikir hal yang tidak bermanfaat dalam itu. Jadi jangankan melakukan, berpikir saja sudah dia tahan. Jadi berpikir saja sudah ditahan. Itu khawasul khawas. Artinya ibadah puasa yang dia lakukan benar-benar dia manfaatkan untuk melatih dirinya dari menahan berbagai hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Sampai mempunyai pikiran tidak baik saja dia tahan, jangan. Ini luar biasa kalau kita sudah begitu. Dilatih dengan puasa, nanti di luar puasa ketika kita sudah terlatih, begitu yang muncul. Tidak berani kita seuzon sama orang, tidak berani kita menilai orang dengan sesuatu yang bukan kapasitas kita dan tugas kita. Tidak berani kita berkomentar terhadap sesuatu yang satu tidak ada kepentingan saya di situ dan tidak ada kewajiban tuntutan
saya terkait dengan hal tersebut. Kenapa? Ya saya tidak tahu. Dan ketika saya memikirkan itu tidak bermanfaat dan cenderungannya akan membawa saya kepada perbuatan yang tidak baik. Itu sampai segitu tingkatan dalam berpuasa. Maka mari Bapak Ibu-ibu guru sekalian, latih diri kita dalam mengendalikan hawa nafsu dengan ibadah puasa. Ketika berpuasa jangan hanya berhenti di urusan fikih dan urusan perbuatan berdosa, tapi sampai membiasakan diri menahan diri dari memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Begitu mikir sesuatu, segera tanya manfaatnya apa. Tidak ada, sudah ganti yang lain gitu. Ganti yang lain. Itu luar biasa. Kemudian begitu. Jadi dari pangkalnya itu, dari pangkalnya sejak mulai, jangankan berbuat, sejak mau berpikir saja sudah ditahan. Nah, kadang orang tidak mampu menahan itu karena pikirannya semakin lama semakin kuat. Tahu bahwa beli kendaraan lagi ini sebenarnya sudah masuk pemborosan untuk saya, misalkan begitu. Tapi karena dibongkar pikir gitu ya, tapi bagus ya motornya, oh ini dipikir lama-lama akhirnya tidak mampu menahan hawa nafsu. Cari alasan apa yang bisa menjadikan saya layak pantas untuk mengeksekusi keinginan ini. Kita latih diri kita dari berpikir yang tidak bermanfaat saja kita tahan, bisa. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan apa yang Allah tunjukkan, benar-benar mampu menjadi pribadi yang pandai dalam mengendalikan hawa nafsu, seperti apa yang Nabi tunjukkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang pandai mengendalikan hawa nafsunya dan mengarahkan segala apa yang dia kerjakan untuk kebutuhan akhiratnya. Ya, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan mengarahkan setiap apa yang dia kerjakan untuk kepentingan akhiratnya. Demikian, banyak kurang salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.